Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena yang punya jadwal pada malam hari ini berhalangan, maka insyaAllah kita akan mengisi pengajian kita pada malam ini dengan mengangkat ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maka malaikat seraya mengatakan, apakah engkau Allah ya Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini yang akan berbuat merusak di dalamnya dan akan mengalirkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji kepadamu dan mensucikanmu. Maka Allah menjawab, aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata iz. Iz biasa kebanyakan memulai satu ayat. Wa iz, sebenarnya di situ ada kata yang jatuh. Wazkur iz. Iz itu artinya ketika. Artinya ingatlah ketika. Peringatilah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas bumi khalifah. Kalau kita mengamati ayat ini, bahwa ketika Allah menginformasikan kepada malaikat tentang rencana Allah akan menciptakan suatu makhluk yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Khalifah, sebelum itu saya akan menjelaskan kata ja'ilun. Ja'ala khalaqa kita biasa mengartikan sama.
menciptakan atau menjadikan. Ja'ala menjadikan, menciptakan, khalaqa juga, khalaqa menciptakan. Tapi di dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ja'ala itu yaitu Allah menetapkan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada, umpamanya mau diangkat seseorang, mau jadi, artinya orangnya sudah ada. Kalau khalaqa, penciptaan pertama belum ada. Maka ketika Allah menginformasikan tentang penciptaannya Adam, dia mengatakan inni khaliqum basyaran, saya akan menciptakan manusia. Tapi ketika Allah akan memberikan jabatan, maka Allah ja'alah, tidak ja'alah. Artinya Adam sudah ada, tinggal apa jabatannya. Itu bedanya ja'alah dengan khalaqa. Jadi Allah memberitahukan kepada malaikat dia akan mengangkat khalifah di atas bumi. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berarti pengganti atau wakil. Pengganti khalifah. Kalau saya lebih cenderung mengartikan menerima sebagai mandataris. Mandataris. Karena kalau kita menerjemahkan pengganti, apakah perlu Tuhan ada penggantinya? Saya kira Allah tidak lemah, karena Allah Maha Kuat, tidak perlu ada pengganti. Tapi itulah bahasa kita. Khalifah pengganti. Khalifah dalam bahasa artinya orang yang datang sesudah ada yang sebelumnya, menggantikan generasi yang sudah ada dengan generasi baru. Itu namanya khalifah. Jadi kalau demikian, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat akan mengadakan pengganti generasi yang menggantikan generasi yang sudah pernah ada, maka disitulah malaikat seperti protes. Meskipun pada hakikatnya malaikat tidak protes, hanya karena malaikat ada bertanya, ataj'alu fiha man yufsir biha, inginkah kamu ya Allah menjadikan di atas bumi ini orang atau makhluk yang kerjanya sebentar merusak di atas bumi dan saling bunuh-membunuh? Kenapa bisa malaikat bertanya demikian? Kok ditahu bahwa yang akan diciptakan itu manusia kerjanya sebentar merusak dan saling bermusuhan? Kenapa bisa malaikat tahu? Berarti malaikat sudah pernah ada pengalaman. Generasi yang sudah sebelumnya ada berarti mungkin sama dengan apa sifat yang penggantinya. Berarti ada pengalaman malaikat bahwa yang pernah diberi kepercayaan untuk mengurus bumi ini, kerjanya demikian. Makanya itu malaikat bertanya. Tetapi sebagai mufassir mengatakan pertanyaan malaikat itu bukan protes, tapi dikatakan istifham tafsir. Istifham tafsir artinya pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu malaikat itu. Jadi bukan ada protes, hanya mau mendapatkan rincian daripada tujuan diciptakannya apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi dalam riwayat lain kita melihat
Karena apa disampaikan malaikat nada bertanya, dan seperti juga ada nada seperti Quran setuju, maka Allah menganggapnya sebagai pelanggaran. Kan mestinya malaikat langsung saja terima, tidak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena Allah menganggap bahwa pertanyaan itu mengandung semacam pelanggaran, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa malaikat pada waktu itu disuruh bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita di bumi ini ada namanya Ka'bah di Mekah, itu di Masjidil Haram, tempat bertawafnya manusia untuk mendapatkan keampunan dosa, maka malaikat demikian disuruh bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya ibarat ke pusat peribadatannya para malaikat. Bahkan di dalam kisah-kisah dikatakan bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Bahkan itu dikatakan situ sekiranya di Baitul Ma'mur kita jatuhkan benda, pas kena Ka'bah. Jadi setelah itu malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, sudah selesai melapor kepada Allah, sudah selesai perintah Allah dan sudah dinyatakan diampuni dosanya, maka Allah menyuruh turun ke bumi untuk membangun Ka'bah. Tujuannya ialah bahwa kalau tadi malaikat disuruh bertawaf demi untuk pengampunan dosanya, kan negara-negara bertanya, maka di bumi disuruh turun untuk membangun Ka'bah, untuk ditempati sebentar manusia bertawaf untuk menghilangkan dosanya. Jadi yang pertama bangun Ka'bah ialah malaikat. Malaikat, bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya merenovasi dan meninggikan bangunannya. Itu dalam ayat Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunannya al-bait, Ka'bah itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Bahkan juga pernah diperbarui oleh Nabi Adam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bangunan yang tertua di atas bumi ini ialah Ka'bah. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan yang pertama sekali dibangun untuk tempat ibadah adalah Ka'bah. Yang pertama. Jadi apa? Nabi Adam pernah memperbaharui. Nah, ketika terjadi tsunami pada masa Nabi Nuh, itu tersapu, hilang apa? Tempatnya itu tidak kelihatan. Maka pada masa Nabi Ibrahim disuruhlah kembali untuk membangun Ka'bah itu yang sudah hanyut. Jadi kalau saya katakan mungkin itulah tsunami pertama di dunia. Ketika Nabi Ibrahim disuruh membangun, dia tidak tahu di mana. Artinya lokasinya Ka'bah itu, Mekah itu sudah tahu, hanya di mana persis letaknya Ka'bah itu dia tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Ketika kami mempersiapkan kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan tentang makanal bait, tempatnya bait. Bait itu artinya rumah peribadatan kepada Allah. Itu bait, saya katakan Baitullah. Kalau Ka'bah itu hanya bentuknya, Ka'bah itu persegi, kubus.
Kalau dalam bahasa Ka'bah itu kubus, karena modelnya persegi empat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim tidak tahu di mana. Maka Allah menunjukkan bahwa di sini itu wa bawwa'na Ibrahim kana al-bait. Allah menunjukkan tempatnya al-bait itu. Jadi tapi dia belum tahu persis di mana letaknya itu. Di mana letaknya? Jadi Nabi Ibrahim bertanya di mana letaknya ini, maka ada suara mengatakan itu ada awan datang. Kemudian suara mengatakan di mana bayangannya, awan itu di situlah. Jadi ada awan, kemudian bayangannya dia di situlah dibangun. Setelah dibangun itu Hajaratul Aswad juga tidak ada di situ. Tidak ada. Riwayat mengatakan ada di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tidak terlalu jauh. Kalau dulu itu Jabal Abi Qubais hanya di sampingnya masjid. Suara mendengar ada di situ. Terdengarkan. Jadi diambil dari sana baru diletakkan pada tempatnya. Itu sudah berulang-ulang kali direnovasi. Bahkan pernah Ka'bah itu ketika kelompok Karamithah itu pernah mencuri itu Ka'bah, dibawa ke luar negeri di kampungnya itu, di mana, daerah mana itu yang dikuasai oleh Syiah pada waktu itu. Jadi pernah terjadi dalam sejarah sekitar 20 tahun orang tidak pernah mencium Ka'bah. Nanti di belakang pada perkembangan selanjutnya 20 tahun. Dan itulah sebabnya Hajaratul Aswad itu diikat dengan besi putih karena pecah ditembak. Tembak meriam oleh kelompok Yusuf Al-Hajjaj itu, penguasa yang zalim. Makanya diikat. Dan kalau kita lagi menelusuri sejarah Ka'bah yang jauh sebelum itu dulu warnanya semua warna putih, tidak hitam, warna putih. Di dalam sejarah dikatakan, riwayat dikatakan, kenapa menjadi hitam? Karena seringnya dicium oleh orang-orang yang berdosa, sehingga berubah menjadi hitam. Nah, dulu putih seperti warna susu putih. Jadi Ka'bah adalah awwal baiti wudi'a lin-nas. Rumah bangunan pertama yang diletakkan, yang dibangun untuk tempat peribadatan manusia. Sesudah itu nanti yang kedua dibangun adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sebenarnya Nabi Sulaiman juga hanya memperbaharui. Jadi khalifah ini pengganti dari generasi yang sebelumnya, maka Adamlah sebagai pengganti generasi selanjutnya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya Adam bukan dia manusia pertama. Bukan manusia pertama. Jadi ada semacamnya mirip dengan manusia pada sebelumnya. Jadi malaikat itu mempertanyakan, pertanyaannya ingin mendapatkan penjelasan dari itu. Dan apa yang dibayangkan oleh malaikat yufsidu fil ardi yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu jelas karena kita manusia kan banyak yufsiduna fil ardi, saling bermusuhan, saling bunuh membunuh, berbuat merusak
di bumi. Tetapi tidak semuanya apa digambarkan malaikat, karena malaikat dikiranya bahwa semuanya sebentar itu orang tidak baik. Memang ada orang-orang demikian, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang kamu tahu. Pengetahuanmu sedikit, saya lebih tahu. Sebenarnya kenapa malaikat demikian? Kenapa agak kurang setuju pertamanya? Karena dia mengatakan wa nahnu nusabbihu hamdika. Kenapa bukan kami saja ya Allah? Kalau kami kan aman, tidak akan bermusuhan, tidak akan merusak di bumi, tidak akan merusak di bumi. Dan kami akan senantiasa nuqaddisu lak, memuji kamu, mensucikan kamu ya Allah. Itu alasannya malaikat. Tetapi itu tugas khalifah, supaya memakmurkan, meramaikan kehidupan di bumi ini. Dalam ayat tadi dikatakan wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wasta'marakum fiha, atau kama qala. Dialah Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di atas bumi, dan Allah menyuruh kamu agar memakmurkan, membuat kemakmuran. Makmur itu ramai, makmur namanya. Kenapa Allah tidak menerima malaikat saja? Karena kalau malaikat memimpin dunia ini untuk memajukan bumi, memakmurkan, meramaikan bumi ini, pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Malaikat tidak butuh bangunan, malaikat tidak butuh pesawat, malaikat tidak butuh jembatan, malaikat tidak butuh pasar, malaikat tidak butuh masjid. Kenapa? Karena memang malaikat tidak butuh itu, karena malaikat tidak makan, tidak perlu ada perkebunan, pertanian, tidak. Karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh pesawat, karena dia terbang sendiri. Ini tidak cocok, pasti tidak ramai bumi, tidak makmur bumi. Maka itulah, tetapi untuk menjadi khalifah, pejabat tidak gampang. Harus memiliki berbagai macam potensi atau perlengkapan yang harus ada pada seorang khalifah, seorang pejabat. Tidak gampang itu jadi khalifah. Makanya Allah memberikan namanya potensi kepada manusia untuk memimpin dunia ini. Diberikan perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk meramaikan bumi ini, untuk memajukan bumi ini. Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan kepada makhluknya yang lebih besar, yang lebih kuat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah sudah menawarkan kepada malaikat, kepada amanah ditawarkan kepada alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi yang lebih kuat, kepada gunung-gunung. Fa baina yahmil, semuanya tidak ada siap untuk menerima amanah itu. Tapi manusia lah yang siap menerima amanah itu. Oleh kerana itu dikatakan dalam akhir ayat, innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalum, menganiaya dirinya, jahula dan bodoh. Kenapa dikatakan manusia menganiaya diri dan bodoh? Sebenarnya dimaksud di situ dikatakan menganiaya diri ketika tadi menerima amanah lantas tidak dijalankan. Amanah diberikan sehingga dia menjadi orang menganiaya diri, kan
dia sudah siap, lantas dia tidak melakukannya. Jahulah, dia enggak orang bodoh kalau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan kesiapannya untuk menerima amanah itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai perangkat untuk menjabat, maka Allah yang pertama diberikan kepada manusia potensi bahasa agama garizah. Pertama namanya garizatuz zauj, potensi atau naluri tabiat gariza mencari pasangan. Malaikat kan tidak mungkin kawin. Untuk memakmurkan bumi harus ada perkembangan biak manusia melahirkan. Malaikat tidak. Sehingga manusia diberikan garizatuz zauj, potensi gariza mencari pasangan. Karena Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Wa khalaqna kulla syai'in zawjain. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Malam pasangannya siang, pagi pasangannya sore, sakit pasangannya sehat, kaya pasangannya miskin atau fakir. Semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan itu terjadi kepada semua yang berkembang biak, termasuk binatang, termasuk tanam-tanaman. Pasti ada jantannya, ada betinanya. Tidak bisa terjadi pembuahan kalau tidak ada. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Maka kita laki-laki, pasangannya perempuan. Makanya itu diberi potensi manusia mencari pasangannya, yang disebut gariza, yang disebut naluri, adalah sesuatu yang dibawa lahir. Artinya sifat itu, potensi itu sudah ada dibawa sejak lahir. Artinya sesuatu itu tidak mesti harus kita pelajari dulu. Tidak mesti dulu ada pendidikan, penjelasan. Tidak mesti perlu ada kursus secara khusus, tidak perlu. Artinya akan muncul sendiri. Itu namanya naluri, tabiat. Gariza dalam bahasa agama, potensi. Semua orang punya potensi itu. Laki-laki punya potensi, perempuan punya potensi untuk mencari pasangannya. Maksudnya begini, untuk mencari pasangan tidak perlu dulu masuk di perguruan tinggi atau di fakultas. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jatuh cinta? Tidak perlu kursus. Kenapa? Karena sudah itu bakatnya sudah ada dibawa sejak lahir. Ketika anak mencapai umur dewasa, muncul sendiri itu, muncul sendiri. Saya kira bapak sudah pernah mengalami itu. Mengalami dari umur anak-anak, kemudian remaja, dan itu muncul semua itu sudah saling mencari lawan jenisnya. Laki-laki mencari lawan jenisnya perempuan. Perempuan juga demikian. Hanya bedanya, kalau laki-laki itu biasanya terang-terangan, kalau perempuan sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya lebih kuat keinginannya perempuan daripada laki-laki. Lebih kuat. Hanya tersembunyi. Begitu terbuka, beres. Jadi kalau ada laki-laki kejar-kejar lawan jenisnya, suka jatuh cinta, itu namanya manusiawi.
Kalau ada laki-laki tidak senang, tidak cinta kepada perempuan, perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya dan perlu periksa dokter. Yaitu kalau ada laki-laki tidak cinta kepada perempuan, tidak senang kepada perempuan, perlu dibantu. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada perempuan yang tidak suka kepada laki-laki, berarti ada ketidaknormalan. Perempuan itu tidak normal. Apalagi kalau cinta sama sesama jenisnya, itu lesbian namanya. Kalau laki-laki cinta sama temannya, itu namanya homoseksual. Dan sekarang sudah banyak berkembang lagi, bukan hanya itu saja. Ada biseksual, ada transgender. Transgender itu merubah kelaminnya. Ada biseks. Biseks itu dia punya istri, punya juga suami. Itu ganda. Jadi biseks itu LGBT sekarang. Jadi kalau ada itu orang laki-laki cari, memang itu wajar sekali, dan itu memang garisannya dibawa lahir. Jadi itulah yang namanya potensi gariza yang pertama diberikan kepada manusia. Karena kalau tidak ada yang demikian, punah habislah manusia. Kalau tidak berkembang biak, habis manusia kalau tidak ada ini. Jadi tetapi di sini kita melihat bahwa laki-laki itu lebih aktif, lebih agresif daripada perempuan dalam praktiknya. Kenapa kira-kira? Karena ketika Nabi Adam berada di dalam surga, ia merasa kesepian karena sendirian. Jadi Allah melihat bahwa ini kesepian, perlu ada pendamping. Maka di dalam hadis dikatakan, maka ketika Allah mau menciptakan Hawa itu, diambil dari tulang rusuknya yang paling di atas dan yang paling bengkok. Tapi tolong jangan diperiksa, cukup gitu, tidak kurang satu. Yang pertama ini. Bahkan dalam kisah Sul-Anbiya itu ditemukan bahwa ketika Allah akan menciptakan Hawa, sementara Adam tidur, diambil. Lalu Allah menciptakan Hawa yang cantik, duduk di dekatnya, sementara Adam masih tidur. Ketika terbangun dia, kenapa ada makhluk lain ini? Dan cantik sekali, tertarik. Itulah pertama, tertarik laki-laki pada pasangan. Lantas dia mau pegang, dilarang, dicegah oleh malaikat. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh, haram sama sekali sebelum bayar mahar. Bayar dulu mahar. Apa maharnya? Bukan uang, bukan sawah, bukan kebun. Maharnya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar. Maka itu Nabi kita dikatakan hanya terakhir lahir, tapi dia manusia pertama. Itulah dia dalam Ibnu Tasawuf dikatakan Nur Muhammad. Nurnya Muhammad yang paling pertama diciptakan. Nabi Adam saja menjadikan syahadat sebagai mahar. Jadi kalau ada laki-laki mengajar-ngajar wanita, sebenarnya dia mengajar miliknya. Karena ini kan tulang rusuknya pergi keluar, maka perlu dia tarik kembali. Perlu ditarik karena miliknya sendiri. Makanya itu Hawa dikatakan manusia yang ada bapaknya tidak ada ibunya. Kalau ada manusia yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa manusia yang ada mamanya, tidak ada bapaknya.
Kalau Nabi Muhammad dengan kita ini ada bapa, ada ibu. Jadi 4 macam cara Allah menciptakan manusia. Masih ada waktu? Jadi itulah kita sebagai khalifah yang diberikan potensi. Potensi namanya garizatu azwaj atau garizatu zauj. Itu tabiat yang dibawa sejak lahir. Tetapi ini sebentar itu gariza itu jangan disalahgunakan. Karena nanti sebentar itu ada namanya gariza berbagama. Artinya semua ini sebentar mencari pasangan harus dituntun, harus melalui tuntunan gariza agama. Karena tanpa itu gariza agama itu, dan garis agama juga dibawa sejak lahir. Semuanya manusia sudah bawa agama sejak lahir. Karena kapan tidak ada itu agama, maka sama ada kita dengan binatang. Binatang tidak ada agamanya, tidak beragama. Apa agamanya sapi? Apa agamanya kuda? Karena tidak ada agamanya, tidak ada aturan, maka untuk mencari pasangannya di mana saja dan sembarang. Biar anaknya kawin dengan bapak, biar saudaranya nak kawin itu kambing kawin dengan mamanya. Dan di mana saja, di jalanan banyak orang, itu dia juga kawin di situ. Kenapa? Karena tidak ada agamanya. Jadi kalau ada orang demikian, di mana saja kawin, tidak pandang mahram bukan mahram, itu namanya binatang. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka itu sama dengan binatang. Bal adal, bakal lebih hina daripada binatang. Karena binatang memang tidak ada agamanya, tidak ada akalnya. Jadi kalau manusia yang punya agama, punya akal, melakukan seperti binatang, adallu sabila, lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Jadi harus ada namanya gariza at-tadayyun, gariza agama, yang bisa membimbing manusia sehingga cara mencarinya dan cara perkembangbiakannya itu tidak menyalahi aturan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا بنا صبرا فبأقدامنا سبق القوم الكافرين. اللهم اسألنا السوء شئت كيف شئت إنك لما شاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم وفق لكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena yang punya jadwal pada malam hari ini berhalangan, maka insyaAllah kita akan mengisi pengajian kita pada malam ini dengan mengangkat ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maka malaikat seraya mengatakan, apakah engkau Allah ya Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini yang akan berbuat merusak di dalamnya dan akan mengalirkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji kepadamu dan mensucikanmu. Maka Allah menjawab, aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata iz. Iz biasa kebanyakan memulai satu ayat. Wa iz, sebenarnya di situ ada kata yang jatuh. Wazkur iz. Iz itu artinya ketika. Artinya ingatlah ketika. Peringatilah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas bumi khalifah. Kalau kita mengamati ayat ini, bahwa ketika Allah menginformasikan kepada malaikat tentang rencana Allah akan menciptakan suatu makhluk yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Khalifah, sebelum itu saya akan menjelaskan kata ja'ilun. Ja'ala, khalaqa, kita biasa mengartikan sama.
menciptakan atau menjadikan. Ja'ala menjadikan, menciptakan, khalaqa juga. Khalaqa menciptakan. Tapi di dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ja'ala itu yaitu Allah menetapkan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada, umpamanya mau diangkat seseorang, mau jadi arti orangnya sudah ada. Kalau khalaqa, penciptaan pertama belum ada. Maka ketika Allah menginformasikan tentang penciptaannya Adam, dia mengatakan inni khaliqum basyaran, saya akan menciptakan manusia. Tapi ketika Allah akan memberikan jabatan, maka Allah ja'alah, tidak ja'alah. Artinya Adam sudah ada, tinggal apa jabatannya. Itu bedanya ja'alah dengan khalaqa. Jadi Allah memberitahukan kepada malaikat dia akan mengangkat khalifah di atas bumi. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berarti pengganti atau wakil. Pengganti khalifah. Kalau saya lebih cenderung mengartikan menerima sebagai mandataris. Mandataris. Karena kalau kita menerjemahkan pengganti, apakah perlu Tuhan ada penggantinya? Saya kira Allah tidak lemah, karena Allah Maha Kuat, tidak perlu ada pengganti. Tapi itulah bahasa kita. Khalifah pengganti. Khalifah dalam bahasa artinya orang yang datang sesudah ada yang sebelumnya, menggantikan generasi yang sudah ada dengan generasi baru. Itu namanya khalifah. Jadi kalau demikian, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat akan mengadakan pengganti generasi yang menggantikan generasi yang sudah pernah ada, maka disitulah malaikat seperti protes. Meskipun pada hakikatnya malaikat tidak protes, hanya karena malaikat ada bertanya, ataj'alu fiha man yufsir biha, inginkah kamu ya Allah menjadikan di atas bumi ini orang atau makhluk yang kerjanya sebentar merusak di atas bumi dan saling bunuh-membunuh? Kenapa bisa malaikat bertanya demikian? Kok ditahu bahwa yang akan diciptakan itu manusia kerjanya sebentar merusak dan saling bermusuhan? Kenapa bisa malaikat tahu? Berarti malaikat sudah pernah ada pengalaman. Generasi yang sudah sebelumnya ada berarti mungkin sama dengan apa sifat yang penggantinya. Berarti ada pengalaman malaikat bahwa yang pernah diberi kepercayaan untuk mengurus bumi ini, kerjanya demikian. Makanya itu malaikat bertanya. Tetapi sebagai mufassir mengatakan pertanyaan malaikat itu bukan protes, tapi dikatakan istifham tafsir. Istifham tafsir artinya pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu malaikat itu. Jadi bukan ada protes, hanya mau mendapatkan rincian daripada tujuan diciptakannya apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi dalam riwayat lain kita melihat
Karena apa disampaikan malaikat nada bertanya, dan seperti juga ada nada seperti Quran setuju, maka Allah menganggapnya sebagai pelanggaran. Kan mestinya malaikat langsung saja terima, tidak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena Allah menganggap bahwa pertanyaan itu mengandung semacam pelanggaran, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa malaikat pada waktu itu disuruh bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita di bumi ini ada namanya Ka'bah di Mekah, itu di Masjidil Haram, tempat bertawafnya manusia untuk mendapatkan keampunan dosa, maka malaikat demikian disuruh bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya ibarat pusat peribadatannya para malaikat. Bahkan di dalam kisah-kisah dikatakan bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Bahkan itu dikatakan di situ, sekiranya di Baitul Ma'mur kita jatuhkan benda pas kena Ka'bah. Jadi setelah itu malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, sudah selesai melapor kepada Allah, sudah selesai perintah Allah dan sudah dinyatakan diampuni dosanya, maka Allah menyuruh turun ke bumi untuk membangun Ka'bah. Tujuannya ialah bahwa kalau tadi malaikat disuruh bertawaf demi untuk pengampunan dosanya, kan negara-negara bertanya, maka di bumi disuruh turun untuk membangun Ka'bah, untuk ditempati sebentar manusia bertawaf untuk menghilangkan dosanya. Jadi yang pertama bangun Ka'bah ialah malaikat. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya merenovasi dan meninggikan bangunannya. Itu dalam ayat Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunannya al-bait, Ka'bah itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Bahkan juga pernah diperbaharui oleh Nabi Adam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bangunan yang tertua di atas bumi ini ialah Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan yang pertama sekali dibangun untuk tempat ibadah adalah Ka'bah. Yang pertama. Jadi apa? Nabi Adam pernah memperbaharui. Nah, ketika terjadi tsunami pada masa Nabi Nuh, itu tersapu, hilang apa? Tempatnya itu tidak kelihatan. Maka pada masa Nabi Ibrahim disuruhlah kembali untuk membangun Ka'bah itu yang sudah hanyut. Jadi kalau saya katakan mungkin itulah tsunami pertama di dunia. Ketika Nabi Ibrahim disuruh membangun, dia tidak tahu di mana. Artinya lokasinya Ka'bah itu, Mekah itu sudah tahu, hanya di mana persis letaknya Ka'bah itu dia tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Ketika kami mempersiapkan kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan tentang makanal bait, tempatnya bait. Bait itu artinya rumah peribadatan kepada Allah. Itu bait, sehingga dikatakan Baitullah. Kalau Ka'bah itu hanya bentuknya, Ka'bah itu persegi, kubus.
Kalau dalam bahasa Ka'bah itu kubus, karena modelnya persegi empat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim tidak tahu di mana. Maka Allah menunjukkan bahwa di sini itu wa bawwa'na Ibrahim kana al-bait. Allah menunjukkan tempatnya al-bait itu. Jadi tapi dia belum tahu persis di mana letaknya itu. Di mana letaknya? Jadi Nabi Ibrahim bertanya di mana letaknya ini, maka ada suara mengatakan itu ada awan datang. Kemudian suara mengatakan di mana bayangannya, awan itu di situlah. Jadi ada awan, kemudian bayangannya, dia di situlah dibangun. Setelah dibangun itu Hajaratul Aswad juga tidak ada di situ. Tidak ada. Riwayat mengatakan ada di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tidak terlalu jauh. Kalau dulu itu Jabal Abi Qubais hanya di sampingnya masjid. Suara mendengar ada di situ, terdengarkan. Jadi diambil dari sana baru diletakkan pada tempatnya. Itu sudah berulang-ulang kali direnovasi. Bahkan pernah Ka'bah itu ketika kelompok Karamitah itu pernah mencuri itu Ka'bah, dibawa ke luar negeri di kampungnya itu, saya tidak di mana, daerah mana itu yang dikuasai oleh Syiah pada waktu itu. Jadi pernah terjadi dalam sejarah sekitar 20 tahun orang tidak pernah mencium Ka'bah. Nanti di belakang pada perkembangan selanjutnya 20 tahun. Dan itulah sebabnya Hajaratul Aswad itu diikat dengan besi putih karena pecah ditembak. Tembak meriam oleh kelompok Yusuf Al-Hajjaj itu, penguasa yang zalim. Makanya diikat. Dan kalau kita lagi menelusuri sejarah Ka'bah yang jauh sebelumnya itu dulu warnanya semua warna putih, tidak hitam, warna putih. Di dalam sejarah dikatakan, riwayat dikatakan, kenapa menjadi hitam? Karena seringnya dicium oleh orang-orang yang berdosa, sehingga berubah menjadi hitam. Nah, dulu putih seperti warna susu putih. Jadi apa? Ka'bah adalah awwal baiti wudi'a lin-nas. Rumah bangunan pertama yang diletakkan, yang dibangun untuk tempat peribadatan manusia. Sesudah itu nanti yang kedua dibangun adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sebenarnya Nabi Sulaiman juga hanya memperbaharui. Jadi khalifah ini pengganti dari generasi yang sebelumnya, maka Adamlah sebagai pengganti generasi selanjutnya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya Adam bukan dia manusia pertama, bukan manusia pertama. Jadi ada semacamnya mirip dengan manusia pada sebelumnya. Jadi malaikat itu mempertanyakan, pertanyaannya ingin mendapatkan penjelasan dari itu. Dan apa yang dibayangkan oleh malaikat yufsidu fil ardi yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu jelas karena kita manusia kan banyak yufsiduna fil ardi, saling bermusuhan, saling bunuh membunuh, berbuat merusak
di bumi. Tetapi tidak semuanya apa digambarkan malaikat, karena malaikat dikiranya bahwa semuanya sebentar itu orang tidak baik. Memang ada orang-orang demikian, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang kamu tahu. Pengetahuanmu sedikit, saya lebih tahu. Sebenarnya kenapa malaikat demikian? Kenapa agak kurang setuju pertamanya? Karena dia mengatakan wa nahnu nusabbihu hamdika. Kenapa bukan kami saja ya Allah? Kalau kami kan aman, tidak akan bermusuhan, tidak akan merusak di bumi, tidak akan merusak di bumi. Dan kami akan senantiasa nuqaddisu lak, memuji kamu, mensucikan kamu ya Allah. Itu alasannya malaikat. Tetapi itu tugas khalifah, supaya memakmurkan, meramaikan kehidupan di bumi ini. Dalam ayat tadi dikatakan wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wasta'marakum fiha, atau kama qala. Dialah Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di atas bumi, dan Allah menyuruh kamu agar memakmurkan, membuat kemakmuran. Makmur itu ramai, makmur namanya. Kenapa Allah tidak menerima malaikat saja? Karena kalau malaikat menjadi memimpin dunia ini untuk memajukan bumi, memakmurkan, meramaikan bumi ini, pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Malaikat tidak butuh bangunan, malaikat tidak butuh pesawat, malaikat tidak butuh jembatan, malaikat tidak butuh pasar, malaikat tidak butuh masjid. Kenapa? Karena memang malaikat tidak butuh itu, karena malaikat tidak makan, tidak perlu ada perkebunan, pertanian, tidak. Karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh pesawat, karena dia terbang sendiri. Ini tidak cocok, pasti tidak ramai bumi, tidak makmur bumi. Maka itulah, tetapi untuk menjadi khalifah, pejabat tidak gampang. Harus memiliki berbagai macam potensi atau perlengkapan yang harus ada pada seorang khalifah, seorang pejabat. Tidak gampang itu jadi khalifah. Makanya Allah memberikan namanya potensi kepada manusia untuk memimpin dunia ini. Diberikan perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk meramaikan bumi ini, untuk memajukan bumi ini. Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan kepada makhluknya yang lebih besar, yang lebih kuat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah sudah menawarkan kepada malaikat, kepada amanah ditawarkan kepada alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi yang lebih kuat, kepada gunung-gunung. Fa baina yahmil, semuanya tidak ada siap untuk menerima amanah itu. Tapi manusia lah yang siap menerima amanah itu. Oleh kerana itu dikatakan dalam akhir ayat innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalum, menganiaya dirinya, jahula dan bodoh. Kenapa dikatakan manusia menganiaya diri dan bodoh? Sebenarnya dimaksud di situ dikatakan menganiaya diri ketika tadi menerima amanah lantas tidak dijalankan. Amanah diberikan sehingga dia menjadi orang menganiaya diri kan.
dia sudah siap, lantas dia tidak melakukannya. Jahulah, dia enggak orang bodoh kalau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan kesiapannya untuk menerima amanah itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai perangkat untuk menjabat, maka Allah yang pertama diberikan kepada manusia potensi bahasa agama garizah. Pertama namanya garizatuz zauj, potensi atau naluri tabiat gariza mencari pasangan. Malaikat kan tidak mungkin kawin. Untuk memakmurkan bumi harus ada perkembangan biak manusia melahirkan. Malaikat tidak. Sehingga manusia diberikan garizatuz zauj, potensi gariza mencari pasangan. Karena Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Wa khalaqna kulla syai'in zawjain. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Malam pasangannya siang, pagi pasangannya sore, sakit pasangannya sehat, kaya pasangannya miskin atau fakir. Semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan itu terjadi kepada semua yang berkembang biak, termasuk binatang, termasuk tanam-tanaman. Pasti ada jantannya, ada betinanya. Tidak bisa terjadi pembuahan kalau tidak ada. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Maka kita laki-laki, pasangannya perempuan. Makanya itu diberi potensi manusia mencari pasangannya, yang disebut gariza, yang disebut naluri, adalah sesuatu yang dibawa lahir. Artinya sifat itu, potensi itu sudah ada dibawa sejak lahir. Artinya sesuatu itu tidak mesti harus kita pelajari dulu. Tidak mesti dulu ada pendidikan, penjelasan. Tidak mesti perlu ada kursus secara khusus, tidak perlu. Artinya akan muncul sendiri. Itu namanya naluri, tabiat. Gariza dalam bahasa agama, potensi. Semua orang punya potensi itu. Laki-laki punya potensi, perempuan punya potensi untuk mencari pasangannya. Maksudnya begini, untuk mencari pasangan tidak perlu dulu masuk di perguruan tinggi atau di fakultas. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jatuh cinta? Tidak perlu kursus. Kenapa? Karena sudah itu bakatnya sudah ada dibawa sejak lahir. Ketika anak mencapai umur dewasa, muncul sendiri itu, muncul sendiri. Saya kira bapak sudah pernah mengalami dari umur anak-anak, kemudian remaja, dan itu muncul semua itu sudah saling mencari lawan jenisnya. Laki-laki mencari lawan jenisnya perempuan. Perempuan juga demikian. Hanya bedanya, kalau laki-laki itu biasanya terang-terangan, kalau perempuan sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya lebih kuat keinginannya perempuan daripada laki-laki. Lebih kuat. Hanya tersembunyi. Begitu terbuka, beres. Jadi kalau ada laki-laki kejar-kejar lawan jenisnya, suka jatuh cinta, itu namanya manusiawi.
Kalau ada laki-laki tidak senang, tidak cinta kepada perempuan, perlu dipertanyakan laki-lakiannya dan perlu periksa dokter. Yaitu kalau ada laki-laki tidak cinta kepada perempuan, tidak senang kepada perempuan, perlu dibantu. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada perempuan yang tidak suka kepada laki-laki, berarti ada ketidaknormalan. Perempuan itu tidak normal. Apalagi kalau cinta sama sesama jenisnya, itu apa, lesbian namanya. Kalau laki-laki cinta sama temannya, itu namanya apa, homoseksual. Dan sekarang sudah banyak berkembang lagi, bukan hanya itu saja. Ada biseksual, ada transgender. Transgender itu merubah kelaminnya. Ada biseks. Biseks itu dia punya istri, punya juga suami. Itu ganda. Jadi biseks itu LGBT sekarang. Jadi kalau ada itu orang laki-laki cari, memang itu wajar sekali, dan itu memang garisannya dibawa lahir. Jadi itulah yang namanya potensi gariza yang pertama diberikan kepada manusia. Karena kalau tidak ada yang demikian, punah habislah manusia. Kalau tidak berkembang biak, habis manusia kalau tidak ada ini. Jadi tetapi di sini kita melihat bahwa laki-laki itu lebih aktif, lebih agresif daripada perempuan dalam praktiknya. Kenapa kira-kira? Karena ketika Nabi Adam berada di dalam surga, ia merasa kesepian karena sendirian. Jadi Allah melihat bahwa ini kesepian, perlu ada pendamping. Maka di dalam hadis dikatakan, maka ketika Allah mau menciptakan Hawa itu, diambil dari tulang rusuknya yang paling di atas dan yang paling bengkok. Tapi tolong jangan diperiksa, cukup gitu, tidak kurang satu. Yang pertama bahkan dalam kisah Sul-Anbiya itu ditemukan bahwa ketika Allah akan menciptakan Hawa, sementara Adam tidur, diambil. Lalu Allah menciptakan Hawa yang cantik, duduk di dekatnya, sementara Adam masih tidur. Ketika terbangun dia, kenapa ada makhluk lain ini? Dan cantik sekali, tertarik. Itulah pertama, tertarik laki-laki pada pasangan. Lantas dia mau pegang, dilarang, dicegah oleh malaikat. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh, haram sama sekali sebelum bayar mahar. Bayar dulu mahar. Apa maharnya? Bukan uang, bukan sawah, bukan kebun. Maharnya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar. Maka itu Nabi kita dikatakan hanya terakhir lahir, tapi dia manusia pertama. Itulah dia dalam Ibn Tasawwur dikatakan Nur Muhammad. Nurnya Muhammad yang paling pertama diciptakan. Nabi Adam saja menjadikan syahadat sebagai mahar. Jadi kalau ada laki-laki mengajar-ngajar wanita, sebenarnya dia mengajar miliknya. Karena ini kan tulang rusuknya pergi keluar, maka perlu dia tarik kembali. Perlu ditarik karena miliknya sendiri. Makanya itu Hawa dikatakan manusia yang ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau ada manusia yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa manusia yang ada mamanya, tidak ada bapaknya.
Kalau Nabi Muhammad dengan kita ini ada bapa, ada ibu. Jadi 4 macam cara Allah menciptakan manusia. Syarwa. Jadi itulah kita sebagai khalifah yang diberikan potensi. Potensi namanya garizatu azwaj atau garizatu zauj. Itu tabiat yang dibawa sejak lahir. Tetapi ini sebentar itu gariza itu jangan disalahgunakan. Karena nanti sebentar itu ada namanya gariza berbagama. Artinya semua ini sebentar mencari pasangan harus dituntun, harus melalui tuntunan gariza agama. Karena tanpa itu gariza agama itu, dan gariza agama juga dibawa sejak lahir. Semuanya manusia sudah bawa agama sejak lahir. Karena kapan tidak ada itu agama, maka sama ada kita dengan binatang. Binatang tidak ada agamanya, tidak beragama. Apa agamanya sapi? Apa agamanya kuda? Karena tidak ada agamanya, tidak ada aturan, maka untuk mencari pasangannya di mana saja dan sembarang. Biar anaknya kawin dengan bapak, biar saudaranya nak kawin itu kambing kawin dengan mamanya. Dan di mana saja, di jalanan banyak orang, itu dia juga kawin di situ. Kenapa? Karena tidak ada agamanya. Jika kalau ada orang demikian, di mana saja kawin, tidak pandang mahram bukan mahram, itu namanya binatang. Ulaikal an'am. Allah mengatakan mereka itu sama dengan binatang. Bal adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Karena binatang memang tidak ada agamanya, tidak ada akalnya. Jadi kalau manusia yang punya agama, punya akal, melakukan binatang, adallu sabila, lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Jadi harus ada namanya gariza at-tadayyun, gariza agama yang bisa membimbing manusia sehingga cara mencarinya dan cara perkembangbiakannya itu tidak menyalahi aturan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina sabra wa qadamana sabqal kafirin. Allahumma sa'alna su'a syi'taka wa syi'ta innaka lama sya'u qadir. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله وفقكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena yang punya jadwal pada malam hari ini berhalangan, maka insyaAllah kita akan mengisi pengajian kita pada malam ini dengan mengangkat ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maka malaikat seraya mengatakan, apakah engkau Allah ya Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini yang akan berbuat merusak di dalamnya dan akan mengalirkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji kepadamu dan mensucikanmu. Maka Allah menjawab, aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata iz. Iz biasa kebanyakan memulai satu ayat. Wa iz, sebenarnya di situ ada kata yang jatuh. Wazkur iz. Iz itu artinya ketika. Artinya ingatlah ketika. Peringatilah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas bumi khalifah. Kalau kita mengamati ayat ini, bahwa ketika Allah menginformasikan kepada malaikat tentang rencana Allah akan menciptakan suatu makhluk yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Khalifah, saya dulu sebelum ini saya akan menjelaskan kata ja'ilun. Ja'ala khalaqa kita biasa mengartikan sama.
menciptakan atau menjadikan. Ja'ala menjadikan, menciptakan, khalaqa juga, khalaqa menciptakan. Tapi di dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ja'ala itu yaitu Allah menetapkan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada, umpamanya mau diangkat seseorang, mau jadi, artinya orangnya sudah ada. Kalau khalaqa, penciptaan pertama belum ada. Maka ketika Allah menginformasikan tentang penciptaannya Adam, dia mengatakan inni khaliqum basyaran, saya akan menciptakan manusia. Tapi ketika Allah akan memberikan jabatan, maka Allah ja'ala, tidak ja'ala. Artinya Adam sudah ada, tinggal apa jabatannya. Itu bedanya ja'ala dengan khalaqa. Jadi Allah memberitahukan kepada malaikat dia akan mengangkat khalifah di atas bumi. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berarti pengganti atau wakil. Pengganti khalifah. Kalau saya lebih cenderung mengartikan menerima sebagai mandataris. Mandataris. Karena kalau kita menerjemahkan pengganti, apakah perlu Tuhan ada penggantinya? Saya kira Allah tidak lemah, karena Allah Maha Kuat, tidak perlu ada pengganti. Tapi itulah bahasa kita. Khalifah pengganti. Khalifah dalam bahasa artinya orang yang datang sesudah ada yang sebelumnya, menggantikan generasi yang sudah ada dengan generasi baru. Itu namanya khalifah. Jadi kalau demikian, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat akan mengadakan pengganti generasi yang menggantikan generasi yang sudah pernah ada, maka disitulah malaikat seperti protes. Meskipun pada hakikatnya malaikat tidak protes, hanya karena malaikat ada bertanya, ataj'alu fiha man yufsir biha, inginkah kamu ya Allah menjadikan di atas bumi ini orang atau makhluk yang kerjanya sebentar merusak di atas bumi dan saling bunuh-membunuh? Kenapa bisa malaikat bertanya demikian? Kok ditahu bahwa yang akan diciptakan itu manusia kerjanya sebentar merusak dan saling bermusuhan? Kenapa bisa malaikat tahu? Berarti malaikat sudah pernah ada pengalaman. Generasi yang sudah sebelumnya ada berarti mungkin sama dengan apa sifat yang penggantinya. Berarti ada pengalaman malaikat bahwa yang pernah diberi kepercayaan untuk mengurus bumi ini, kerjanya demikian. Makanya itu malaikat bertanya. Tetapi sebagai mufassir mengatakan pertanyaan malaikat itu bukan protes, tapi dikatakan istifhamu tafsir. Istifham tafsir artinya pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu malaikat itu. Jadi bukan ada protes, hanya mau mendapatkan rincian daripada tujuan diciptakannya apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi dalam riwayat lain kita melihat
Karena apa disampaikan malaikat nada bertanya, dan seperti juga ada nada seperti Quran setuju, maka Allah menganggapnya sebagai pelanggaran. Kan mestinya malaikat langsung saja terima, tidak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena Allah menganggap bahwa pertanyaan itu mengandung semacam pelanggaran, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa malaikat pada waktu itu disuruh bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita di bumi ini ada namanya Ka'bah di Mekah, itu di Masjidil Haram, tempat bertawafnya manusia untuk mendapatkan keampunan dosa, maka malaikat demikian disuruh bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya ibarat ke pusat peribadatannya para malaikat. Bahkan di dalam kisah-kisah dikatakan bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Bahkan itu dikatakan situ, sekiranya di Baitul Ma'mur kita jatuhkan benda, pas kena Ka'bah. Jadi setelah itu malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, sudah selesai melapor kepada Allah, sudah selesai perintah Allah dan sudah dinyatakan diampuni dosanya, maka Allah menyuruh turun ke bumi untuk membangun Ka'bah. Tujuannya ialah bahwa kalau tadi malaikat disuruh bertawaf demi untuk pengampunan dosanya, kan negara-negara bertanya, maka di bumi disuruh turun untuk membangun Ka'bah, untuk ditempati sebentar manusia bertawaf untuk menghilangkan dosanya. Jadi yang pertama bangun Ka'bah ialah malaikat. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya merenovasi dan meninggikan bangunannya. Itu dalam ayat Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunannya al-bait, Ka'bah itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Bahkan juga pernah diperbarui oleh Nabi Adam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bangunan yang tertua di atas bumi ini ialah Ka'bah. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan yang pertama sekali dibangun untuk tempat ibadah adalah Ka'bah. Yang pertama. Jadi apa? Nabi Adam pernah memperbaharui. Nah, ketika terjadi tsunami pada masa Nabi Nuh, itu tersapu, hilang apa? Tempatnya itu tidak kelihatan. Maka pada masa Nabi Ibrahim disuruhlah kembali untuk membangun Ka'bah itu yang sudah hanyut. Jadi kalau saya katakan mungkin itulah tsunami pertama di dunia. Ketika Nabi Ibrahim disuruh membangun, dia tidak tahu di mana. Artinya lokasinya Ka'bah itu, Mekah itu sudah tahu, hanya di mana persis letaknya Ka'bah itu dia tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Ketika kami mempersiapkan kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan tentang makanal bait, tempatnya bait. Bait itu artinya rumah peribadatan kepada Allah. Itu bait, saya katakan Baitullah. Kalau Ka'bah itu hanya bentuknya, Ka'bah itu persegi, kubus.
Kalau dalam bahasa Ka'bah itu kubus, karena modelnya persegi empat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim tidak tahu di mana. Maka Allah menunjukkan bahwa di sini itu wa bawwa'na Ibrahim kana al-bait. Allah menunjukkan tempatnya al-bait itu. Jadi tapi dia belum tahu persis di mana letaknya itu. Di mana letaknya? Jadi Nabi Ibrahim bertanya di mana letaknya ini, maka ada suara mengatakan itu ada awan datang. Kemudian suara mengatakan di mana bayangannya, awan itu di situlah. Jadi ada awan, kemudian bayangannya dia di situlah dibangun. Setelah dibangun itu Hajaratul Aswad juga tidak ada di situ. Tidak ada. Riwayat mengatakan ada di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tidak terlalu jauh. Kalau dulu itu Jabal Abi Qubais hanya di sampingnya masjid. Suara mendengar ada di situ. Terdengarkan. Jadi diambil dari sana baru diletakkan pada tempatnya. Itu sudah berulang-ulang kali direnovasi. Bahkan pernah Ka'bah itu ketika kelompok Karamithah itu pernah mencuri itu Ka'bah, dibawa ke luar negeri di kampungnya itu, di mana, daerah mana itu yang dikuasai oleh Syiah pada waktu itu. Jadi pernah terjadi dalam sejarah sekitar 20 tahun orang tidak pernah mencium Ka'bah. Nanti di belakang pada perkembangan selanjutnya 20 tahun. Dan itulah sebabnya Hajaratul Aswad itu diikat dengan besi putih karena pecah ditembak. Tembak meriam oleh kelompok Yusuf Al-Hajjaj itu, penguasa yang zalim. Makanya diikat. Dan kalau kita lagi menelusuri sejarah Ka'bah yang jauh sebelum itu dulu warnanya semua warna putih, tidak hitam, warna putih. Di dalam sejarah dikatakan, riwayat dikatakan, kenapa menjadi hitam? Karena seringnya dicium oleh orang-orang yang berdosa, sehingga berubah menjadi hitam. Nah, dulu putih seperti warna susu putih. Jadi apa? Ka'bah adalah awwal baiti wudi'a lin-nas. Rumah bangunan pertama yang diletakkan, yang dibangun untuk tempat peribadatan manusia. Sesudah itu nanti yang kedua dibangun adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sebenarnya Nabi Sulaiman juga hanya memperbaharui. Jadi khalifah ini pengganti dari generasi yang sebelumnya, maka Adamlah sebagai pengganti generasi selanjutnya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya Adam bukan dia manusia pertama. Bukan manusia pertama. Jadi ada semacamnya mirip dengan manusia pada sebelumnya. Jadi malaikat itu mempertanyakan, pertanyaannya ingin mendapatkan penjelasan dari itu. Dan apa yang dibayangkan oleh malaikat yufsidu fil ardi yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu jelas karena kita manusia kan banyak yufsiduna fil ardi, saling bermusuhan, saling bunuh membunuh, berbuat merusak
di bumi. Tetapi tidak semuanya apa digambarkan malaikat, karena malaikat dikiranya bahwa semuanya sebentar itu orang tidak baik. Memang ada orang-orang demikian, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang kamu tahu. Pengetahuanmu sedikit, saya lebih tahu. Sebenarnya kenapa malaikat demikian? Kenapa agak kurang setuju pertamanya? Karena dia mengatakan wa nahnu nusabbihu hamdika. Kenapa bukan kami saja ya Allah? Kalau kami kan aman, tidak akan bermusuhan, tidak akan merusak di bumi, dan kami akan senantiasa nuqaddisu lak, memuji kamu, mensucikan kamu ya Allah. Itu alasannya malaikat. Tetapi itu tugas khalifah, supaya memakmurkan, meramaikan kehidupan di bumi ini. Dalam ayat tadi dikatakan wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wasta'marakum fiha, atau kama qala. Dialah Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di atas bumi, dan Allah menyuruh kamu agar memakmurkan, membuat kemakmuran. Makmur itu ramai, makmur namanya. Kenapa Allah tidak menerima malaikat saja? Karena kalau malaikat memimpin dunia ini untuk memajukan bumi, memakmurkan, meramaikan bumi ini, pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Malaikat tidak butuh bangunan, malaikat tidak butuh pesawat, malaikat tidak butuh jembatan, malaikat tidak butuh pasar, malaikat tidak butuh masjid. Kenapa? Karena memang malaikat tidak butuh itu, karena malaikat tidak makan, tidak perlu ada perkebunan, pertanian, tidak. Karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh pesawat, karena dia terbang sendiri. Ini tidak cocok, pasti tidak ramai bumi, tidak makmur bumi. Maka itulah, tetapi untuk menjadi khalifah, pejabat tidak gampang. Harus memiliki berbagai macam potensi atau perlengkapan yang harus ada pada seorang khalifah, seorang pejabat. Tidak gampang itu jadi khalifah. Makanya Allah memberikan namanya potensi kepada manusia untuk memimpin dunia ini. Diberikan perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk meramaikan bumi ini, untuk memajukan bumi ini. Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan kepada makhluknya yang lebih besar, yang lebih kuat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah sudah menawarkan kepada malaikat, kepada amanah ditawarkan kepada alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi yang lebih kuat, kepada gunung-gunung. Fa baina yahmil, semuanya tidak ada siap untuk menerima amanah itu. Tapi manusia lah yang siap menerima amanah itu. Oleh kerana itu dikatakan dalam akhir ayat innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalum, menganiaya dirinya, jahula dan bodoh. Kenapa dikatakan manusia menganiaya diri dan bodoh? Sebenarnya dimaksud di situ dikatakan menganiaya diri ketika tadi menerima amanah lantas tidak dijalankan. Amanah diberikan sehingga dia menjadi orang menganiaya diri, kan
dia sudah siap, lantas dia tidak melakukannya. Jahulah, dia enggak orang bodoh kalau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan kesiapannya untuk menerima amanah itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai perangkat untuk menjabat, maka Allah yang pertama diberikan kepada manusia potensi bahasa agama garizah. Pertama namanya garizatuz zauj, potensi atau naluri tabiat gariza mencari pasangan. Malaikat kan tidak mungkin kawin. Untuk memakmurkan bumi harus ada perkembangan biak manusia melahirkan. Malaikat tidak. Sehingga manusia diberikan garizatuz zauj, potensi gariza mencari pasangan. Karena Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Wa khalaqna kulla syai'in zawjain. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Malam pasangannya siang, pagi pasangannya sore, sakit pasangannya sehat, kaya pasangannya miskin atau fakir, semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan itu terjadi kepada semua yang berkembang biak, termasuk binatang, termasuk tanam-tanaman. Pasti ada jantannya, ada betinanya. Tidak bisa terjadi pembuahan kalau tidak ada. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Maka kita laki-laki, pasangannya perempuan. Makanya itu diberi potensi manusia mencari pasangannya, yang disebut gariza, yang disebut naluri, adalah sesuatu yang dibawa lahir. Artinya sifat itu, potensi itu sudah ada dibawa sejak lahir. Artinya sesuatu itu tidak mesti harus kita pelajari dulu. Tidak mesti dulu ada pendidikan, penjelasan. Tidak mesti perlu ada kursus secara khusus, tidak perlu. Artinya akan muncul sendiri. Itu namanya naluri, tabiat. Gariza dalam bahasa agama, potensi. Semua orang punya potensi itu. Laki-laki punya potensi, perempuan punya potensi untuk mencari pasangannya. Maksudnya begini, untuk mencari pasangan tidak perlu dulu masuk di perguruan tinggi atau di fakultas. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jatuh cinta? Tidak perlu kursus. Kenapa? Karena sudah itu bakatnya sudah ada dibawa sejak lahir. Ketika anak mencapai umur dewasa, muncul sendiri itu, muncul sendiri. Saya kira bapak sudah pernah mengalami itu. Mengalami dari umur anak-anak, kemudian remaja, dan itu muncul semua itu sudah saling mencari lawan jenisnya. Laki-laki mencari lawan jenisnya perempuan. Perempuan juga demikian. Hanya bedanya, kalau laki-laki itu biasanya terang-terangan, kalau perempuan sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya lebih kuat keinginannya perempuan daripada laki-laki, lebih kuat. Hanya tersembunyi, Tapi begitu terbuka, beres. Jadi kalau ada laki-laki kejar-kejar lawan jenisnya, suka jatuh cinta, itu namanya manusiawi.
Kalau ada laki-laki tidak senang, tidak cinta kepada perempuan, perlu dipertanyakan ke laki-lakiannya dan perlu periksa dokter. Yaitu kalau ada laki-laki tidak cinta kepada perempuan, tidak senang kepada perempuan, perlu dibantu. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada perempuan yang tidak suka kepada laki-laki, berarti ada ketidaknormalan. Perempuan itu tidak normal. Apalagi kalau cinta sama sesama jenisnya, itu lesbian namanya. Kalau laki-laki cinta sama temannya, itu namanya homoseksual. Dan sekarang sudah banyak berkembang lagi, bukan hanya itu saja. Ada biseksual, ada transgender. Transgender itu merubah kelaminnya. Ada biseks. Biseks itu dia punya istri, punya juga suami. Ganda. Jadi biseks itu LGBT sekarang. Jadi kalau ada itu orang laki-laki cari, memang itu wajar sekali, dan itu memang garisannya dibawa lahir. Jadi itulah yang namanya potensi garisa yang pertama diberikan kepada manusia. Karena kalau tidak ada yang demikian, punah habislah manusia. Kalau tidak berkembang biak, habis manusia kalau tidak ada ini. Jadi tetapi di sini kita melihat bahwa laki-laki itu lebih aktif, lebih agresif daripada perempuan dalam praktiknya. Kenapa kira-kira? Karena ketika Nabi Adam berada di dalam surga, ia merasa kesepian karena sendirian. Jadi Allah melihat bahwa ini kesepian, perlu ada pendamping. Maka di dalam hadis dikatakan, maka ketika Allah mau menciptakan Hawa itu, diambil dari tulang rusuknya yang paling di atas dan yang paling bengkok. Tapi tolong jangan diperiksa, cukup gitu, tidak kurang satu. Yang pertama ini. Bahkan dalam kisah Sul-Anbiya itu ditemukan bahwa ketika Allah akan menciptakan Hawa, sementara Adam tidur, diambil. Lalu Allah menciptakan Hawa yang cantik, duduk di dekatnya, sementara Adam masih tidur. Ketika terbangun dia, kenapa ada makhluk lain ini? Dan cantik sekali, tertarik. Itulah pertama, tertarik laki-laki pada pasangan. Lantas dia mau pegang, dilarang, dicegah oleh malaikat. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh, haram sama sekali sebelum bayar mahar. Bayar dulu mahar. Apa maharnya? Bukan uang, bukan sawah, bukan kebun. Maharnya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar. Maka itu Nabi kita dikatakan hanya terakhir lahir, tapi dia manusia pertama. Itulah dia dalam Ibn Tasawuf dikatakan Nur Muhammad. Nurnya Muhammad yang paling pertama diciptakan. Nabi Adam saja menjadikan syahadat sebagai mahar. Jadi kalau ada laki-laki mengajar-ngajar wanita, sebenarnya dia mengajar miliknya. Karena ini kan tulang rusuknya pergi keluar, maka perlu dia tarik kembali. Perlu ditarik karena miliknya sendiri. Makanya itu Hawa dikatakan manusia yang ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau ada manusia yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa manusia yang ada mamanya, tidak ada bapaknya.
Kalau Nabi Muhammad dengan kita ini ada bapa, ada ibu. Jadi 4 macam cara Allah menciptakan manusia. Masih ada waktu? Jadi itulah kita sebagai khalifah yang diberikan potensi. Potensi namanya garizatul azwaj atau garizatul zauj. Itu tabiat yang dibawa sejak lahir, tetapi ini sebentar itu gariza itu jangan disalahgunakan, karena nanti sebentar itu ada namanya gariza berbagama. Artinya semua ini sebentar mencari pasangan harus dituntun, harus melalui tuntunan gariza agama. Karena tanpa itu gariza agama itu, dan gariza agama juga dibawa sejak lahir. Semuanya manusia sudah bawa agama sejak lahir. Karena kapan tidak ada itu agama, maka sama ada kita dengan binatang. Binatang tidak ada agamanya, tidak beragama. Apa agamanya sapi? Apa agamanya kuda? Karena tidak ada agamanya, tidak ada aturan, maka untuk mencari pasangannya di mana saja dan sembarang. Biar anaknya kawin dengan bapak, biar saudaranya nak kawin itu kambing kawin dengan mamanya. Dan di mana saja, di jalanan banyak orang, itu dia juga kawin di situ. Kenapa? Karena tidak ada agamanya. Jadi kalau ada orang demikian, di mana saja kawin, tidak pandang mahram bukan mahram, itu namanya binatang. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka itu sama dengan binatang. Bal adal, bakal lebih hina daripada binatang. Karena binatang memang tidak ada agamanya, tidak ada akalnya. Jadi kalau manusia yang punya agama, punya akal, melakukan binatang, adallu sabila, lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Jadi harus ada namanya gariza at-tadayyun, gariza agama yang bisa membimbing manusia sehingga cara mencarinya dan cara perkembangbiakannya itu tidak menyalahi aturan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا بنا صبرا فنبي قدامنا سبل القوم الكافرين. اللهم اسألنا السوء إن شئت كيف شئت إنك لما شاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا واجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم وفق لكم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhubung karena yang punya jadwal pada malam hari ini berhalangan, maka insyaAllah kita akan mengisi pengajian kita pada malam ini dengan mengangkat ayat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini khalifah. Maka malaikat seraya mengatakan, apakah engkau Allah ya Tuhan akan menjadikan di atas bumi ini yang akan berbuat merusak di dalamnya dan akan mengalirkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji kepadamu dan mensucikanmu. Maka Allah menjawab, aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan kata iz. Iz biasa kebanyakan memulai satu ayat. Wa iz, sebenarnya di situ ada kata yang jatuh. Wazkur iz. Iz itu artinya ketika. Artinya ingatlah ketika. Peringatilah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di atas bumi khalifah. Kalau kita mengamati ayat ini, bahwa ketika Allah menginformasikan kepada malaikat tentang rencana Allah akan menciptakan suatu makhluk yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Khalifah, sebelum itu saya akan menjelaskan kata ja'ilun. Ja'ala, khalaqa, kita biasa mengartikan sama,
menciptakan atau menjadikan. Ja'ala menjadikan, menciptakan, khalaqa juga. Khalaqa menciptakan. Tapi di dalam bahasa Arab itu beda. Kalau ja'ala itu yaitu Allah menetapkan sesuatu yang sudah ada. Yang sudah ada, umpamanya mau diangkat seseorang, mau jadi, artinya orangnya sudah ada. Kalau khalaqa, penciptaan pertama belum ada. Maka ketika Allah menginformasikan tentang penciptaannya Adam, dia mengatakan inni khaliqum basyaran, saya akan menciptakan manusia. Tapi ketika Allah akan memberikan jabatan, maka Allah ja'alah, tidak ja'alah. Artinya Adam sudah ada, tinggal apa jabatannya. Itu bedanya ja'alah dengan khalaqa. Jadi Allah memberitahukan kepada malaikat dia akan mengangkat khalifah di atas bumi. Khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa berarti pengganti atau wakil. Pengganti khalifah. Kalau saya lebih cenderung mengartikan menerima sebagai mandataris. Mandataris. Karena kalau kita menerjemahkan pengganti, apakah perlu Tuhan ada penggantinya? Saya kira Allah tidak lemah, karena Allah Maha Kuat, tidak perlu ada pengganti. Tapi itulah bahasa kita. Khalifah pengganti. Khalifah dalam bahasa artinya orang yang datang sesudah ada yang sebelumnya, menggantikan generasi yang sudah ada dengan generasi baru. Itu namanya khalifah. Jadi kalau demikian, ketika Allah memberitahukan kepada malaikat akan mengadakan pengganti generasi yang menggantikan generasi yang sudah pernah ada, maka disitulah malaikat seperti protes. Meskipun pada hakikatnya malaikat tidak protes, hanya karena malaikat ada bertanya, ataj'alu fiha man yufsir biha, inginkah kamu ya Allah menjadikan di atas bumi ini orang atau makhluk yang kerjanya sebentar merusak di atas bumi dan saling bunuh-membunuh? Kenapa bisa malaikat bertanya demikian? Kok ditahu bahwa yang akan diciptakan itu manusia kerjanya sebentar merusak dan saling bermusuhan? Kenapa bisa malaikat tahu? Berarti malaikat sudah pernah ada pengalaman. Generasi yang sudah sebelumnya ada berarti mungkin sama dengan apa sifat yang penggantinya. Berarti ada pengalaman malaikat bahwa yang pernah diberi kepercayaan untuk mengurus bumi ini, kerjanya demikian. Makanya itu malaikat bertanya. Tetapi sebagai mufassir mengatakan pertanyaan malaikat itu bukan protes, tapi dikatakan istifham tafsir. Istifham tafsir artinya pertanyaan yang ingin mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu malaikat itu. Jadi bukan ada protes, hanya mau mendapatkan rincian daripada tujuan diciptakannya apa yang direncanakan oleh Allah. Tetapi dalam riwayat lain kita melihat
Karena apa disampaikan malaikat nada bertanya, dan seperti juga ada nada seperti Quran setuju, maka Allah menganggapnya sebagai pelanggaran. Kan mestinya malaikat langsung saja terima, tidak usah lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena Allah menganggap bahwa pertanyaan itu mengandung semacam pelanggaran, di dalam riwayat lain dikatakan bahwa malaikat pada waktu itu disuruh bertawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Jadi kalau kita di bumi ini ada namanya Ka'bah di Mekah, itu di Masjidil Haram, tempat bertawafnya manusia untuk mendapatkan keampunan dosa. Maka malaikat demikian disuruh bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempatnya ibarat pusat peribadatannya para malaikat. Bahkan di dalam kisah-kisah dikatakan bahwa Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Bahkan itu dikatakan di situ, sekiranya di Baitul Ma'mur kita jatuhkan benda pas kena Ka'bah. Jadi setelah itu malaikat bertawaf mengelilingi Baitul Ma'mur, sudah selesai melapor kepada Allah, sudah selesai perintah Allah dan sudah dinyatakan diampuni dosanya, maka Allah menyuruh turun ke bumi untuk membangun Ka'bah. Tujuannya ialah bahwa kalau tadi malaikat disuruh bertawaf demi untuk pengampunan dosanya, kan negara-negara bertanya, maka di bumi disuruh turun untuk membangun Ka'bah, untuk ditempati sebentar manusia bertawaf untuk menghilangkan dosanya. Jadi yang pertama bangun Ka'bah ialah malaikat. Bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya merenovasi dan meninggikan bangunannya. Itu dalam ayat Allah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat, meninggikan bangunannya al-bait, Ka'bah itu. Jadi bukan Nabi Ibrahim. Bahkan juga pernah diperbaharui oleh Nabi Adam. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bangunan yang tertua di atas bumi ini ialah Ka'bah. Inna awwala baiti wudiya lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Bangunan yang pertama sekali dibangun untuk tempat ibadah adalah Ka'bah. Yang pertama. Jadi apa? Nabi Adam pernah memperbaharui. Nah, ketika terjadi tsunami pada masa Nabi Nuh, itu tersapu, hilang apa, tempatnya itu tidak kelihatan. Maka pada masa Nabi Ibrahim disuruhlah kembali untuk membangun Ka'bah itu yang sudah hanyut. Jadi kalau saya katakan mungkin itulah tsunami pertama di dunia. Ketika Nabi Ibrahim disuruh membangun, dia tidak tahu di mana. Artinya lokasinya Ka'bah itu, Mekah itu sudah tahu, hanya di mana persis letaknya Ka'bah itu dia tidak tahu. Itu dalam Al-Quran. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti. Ketika kami mempersiapkan kepada Nabi Ibrahim, menunjukkan tentang makanal bait, tempatnya bait. Bait itu artinya rumah peribadatan kepada Allah. Itu bait, sehingga dikatakan Baitullah. Kalau Ka'bah itu hanya bentuknya, Ka'bah itu persegi, kubus. Kalau dalam bahasa Ka'bah itu kubus.
karena modelnya persegi empat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim tidak tahu di mana. Maka Allah menunjukkan bahwa di sini itu wa bawwa'na Ibrahim kana al-bait. Allah menunjukkan tempatnya al-bait itu. Jadi tapi dia belum tahu persis di mana letaknya itu. Di mana letaknya. Jadi Nabi Ibrahim bertanya di mana letaknya ini, maka ada suara mengatakan itu ada awan datang. Kemudian suara mengatakan di mana bayangannya, awan itu di situlah. Jadi ada awan, kemudian bayangannya dia di situlah dibangun. Setelah dibangun itu Hajaratul Aswad juga tidak ada di situ. Tidak ada. Riwayat mengatakan ada di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais tidak terlalu jauh. Kalau dulu itu Jabal Abi Qubais hanya di sampingnya masjid. Suara mendengar ada di situ. Terdengarkan. Jadi diambil dari sana baru diletakkan pada tempatnya. Itu sudah berulang-ulang kali direnovasi. Bahkan pernah Ka'bah itu ketika kelompok Karamithah itu pernah mencuri itu Ka'bah, dibawa ke luar negeri di kampungnya itu, saya tidak di mana, daerah mana itu yang dikuasai oleh Syiah pada waktu itu. Jadi pernah terjadi dalam sejarah sekitar 20 tahun orang tidak pernah mencium Ka'bah. Nanti di belakang pada perkembangan selanjutnya 20 tahun. Dan itulah sebabnya Hajaratul Aswad itu diikat dengan besi putih karena pecah ditembak. Tembak meriam oleh kelompok Yusuf Al-Hajjaj itu, penguasa yang zalim. Makanya diikat. Dan kalau kita lagi menelusuri sejarah Ka'bah yang jauh sebelumnya itu dulu warnanya semua warna putih, tidak hitam, warna putih. Di dalam sejarah dikatakan, riwayat dikatakan, kenapa menjadi hitam? Karena seringnya dicium oleh orang-orang yang berdosa, sehingga berubah menjadi hitam. Nah, dulu putih seperti warna susu putih. Jadi apa? Ka'bah adalah awwal baiti wudi'a lin-nas. Rumah bangunan pertama yang diletakkan, yang dibangun untuk tempat peribadatan manusia. Sesudah itu nanti yang kedua dibangun adalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Sulaiman. Bahkan sebenarnya Nabi Sulaiman juga hanya memperbaharui. Jadi khalifah ini pengganti dari generasi yang sebelumnya, maka Adamlah sebagai pengganti generasi selanjutnya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya Adam bukan dia manusia pertama. Bukan manusia pertama. Jadi ada semacamnya mirip dengan manusia pada sebelumnya. Jadi malaikat itu mempertanyakan, pertanyaannya ingin mendapatkan penjelasan dari itu. Dan apa yang dibayangkan oleh malaikat yufsidu fil ardi, yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu jelas karena kita manusia kan banyak yufsiduna fil ardi, saling bermusuhan, saling bunuh membunuh, berbuat merusak di bumi.
Tetapi tidak semuanya apa digambarkan malaikat, karena malaikat dikiranya bahwa semuanya sebentar itu orang tidak baik. Memang ada orang-orang demikian, tetapi tidak sempurna. Kenapa? Karena Allah mengatakan a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada yang kamu tahu. Pengetahuanmu sedikit, saya lebih tahu. Sebenarnya kenapa malaikat demikian? Kenapa agak kurang setuju pertamanya? Karena dia mengatakan wa nahnu nusabbihu hamdika, kenapa bukan kami saja ya Allah? Kalau kami kan aman, tidak akan bermusuhan, tidak akan merusak di bumi, tidak akan merusak di bumi. Dan kami akan senantiasa nuqaddisu lak, memuji kamu, mensucikan kamu ya Allah. Itu alasannya malaikat. Tetapi itu tugas khalifah, supaya memakmurkan, meramaikan kehidupan di bumi ini. Dalam ayat tadi dikatakan wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi wasta'marakum fiha, oh kama qala. Dialah Allah yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di atas bumi, dan Allah menyuruh kamu agar memakmurkan, membuat kemakmuran. Makmur itu ramai, makmur namanya. Kenapa Allah tidak menerima malaikat saja? Karena kalau malaikat menjadi memimpin dunia ini untuk memajukan bumi, memakmurkan, meramaikan bumi ini, pasti tidak akan terjadi. Kenapa? Malaikat tidak butuh bangunan, malaikat tidak butuh pesawat, malaikat tidak butuh jembatan, malaikat tidak butuh pasar, malaikat tidak butuh masjid. Kenapa? Karena memang malaikat tidak butuh itu, karena malaikat tidak makan, tidak perlu ada perkebunan, pertanian, tidak. Karena tidak makan, tidak minum, tidak butuh pesawat, karena dia terbang sendiri. Ini tidak cocok, pasti tidak ramai bumi, tidak makmur bumi. Maka itulah, tetapi untuk menjadi khalifah, pejabat tidak gampang. Harus memiliki berbagai macam potensi atau perlengkapan yang harus ada pada seorang khalifah, seorang pejabat. Tidak gampang itu jadi khalifah. Makanya Allah memberikan namanya potensi kepada manusia untuk memimpin dunia ini. Diberikan perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk meramaikan bumi ini, untuk memajukan bumi ini. Karena sebelumnya Allah sudah menawarkan kepada makhluknya yang lebih besar, yang lebih kuat. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Allah sudah menawarkan kepada malaikat, kepada amanah ditawarkan kepada alas samawati wal ard, kepada langit dan bumi yang lebih kuat, kepada gunung-gunung. Fa baina yahmil, semuanya tidak ada siap untuk menerima amanah itu. Tapi manusia lah yang siap menerima amanah itu. Oleh kerana itu dikatakan dalam akhir ayat innahu kana zaluman jahula. Karena manusia itu zalum, menganiaya dirinya, jahula dan bodoh. Kenapa dikatakan manusia menganiaya diri dan bodoh? Sebenarnya dimaksud di situ dikatakan menganiaya diri ketika tadi menerima amanah lantas tidak dijalankan. Amanah diberikan sehingga dia menjadi orang menganiaya diri, kan dia sudah siap lantas dia tidak melakukannya.
jahula, dianggap orang bodoh kalau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan kesiapannya untuk menerima amanah itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai perangkat untuk menjabat, maka Allah yang pertama diberikan kepada manusia potensi bahasa agama garizah. Pertama namanya garizatuz zauj, potensi atau naluri tabiat gariza mencari pasangan. Malaikat kan tidak mungkin kawin. Untuk memakmurkan bumi harus ada perkembangan biak manusia melahirkan. Malaikat tidak. Sehingga manusia diberikan garizatuz zauj, potensi gariza mencari pasangan. Karena Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan. Wa khalaqna kulla syai'in zawjain. Kata Allah, kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, semua berpasang-pasangan. Malam pasangannya siang, pagi pasangannya sore, sakit pasangannya sehat, kaya pasangannya miskin atau fakir. Semuanya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan itu terjadi kepada semua yang berkembang biak, termasuk binatang, termasuk tanam-tanaman. Pasti ada jantannya, ada betinanya. Tidak bisa terjadi pembuahan kalau tidak ada. Jadi semuanya berpasang-pasangan. Maka kita laki-laki, pasangannya perempuan. Makanya itu diberi potensi manusia mencari pasangannya, yang disebut gariza, yang disebut naluri, adalah sesuatu yang dibawa lahir. Artinya sifat itu, potensi itu sudah ada dibawa sejak lahir. Artinya sesuatu itu tidak mesti harus kita pelajari dulu. Tidak mesti dulu ada pendidikan, penjelasan. Tidak mesti perlu ada kursus secara khusus, tidak perlu. Artinya akan muncul sendiri. Itu namanya naluri, tabiat, gariza dalam bahasa agama, potensi. Semua orang punya potensi itu. Laki-laki punya potensi, perempuan punya potensi untuk mencari pasangannya. Maksudnya begini, untuk mencari pasangan tidak perlu dulu masuk di perguruan tinggi atau di fakultas. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya jatuh cinta? Tidak perlu kursus. Kenapa? Karena sudah itu bakatnya sudah ada dibawa sejak lahir. Ketika anak mencapai umur dewasa, muncul sendiri itu, muncul sendiri. Saya kira bapak sudah pernah mengalami itu. Mengalami dari umur anak-anak, kemudian remaja, dan itu muncul semua itu sudah saling mencari lawan jenisnya. Laki-laki mencari lawan jenisnya perempuan. Perempuan juga demikian. Hanya bedanya, kalau laki-laki itu biasanya terang-terangan, kalau perempuan sembunyi-sembunyi. Tapi sebenarnya lebih kuat keinginannya perempuan daripada laki-laki. Lebih kuat. Hanya tersembunyi. Begitu terbuka, beres. Jadi kalau ada laki-laki kejar-kejar lawan jenisnya, suka jatuh cinta, itu namanya manusiawi.
Kalau ada laki-laki tidak senang, tidak cinta kepada perempuan, perlu dipertanyakan laki-lakiannya dan perlu periksa dokter. Yaitu kalau ada laki-laki tidak cinta kepada perempuan, tidak senang kepada perempuan, perlu dibantu. Demikian pula sebaliknya. Kalau ada perempuan yang tidak suka kepada laki-laki, berarti ada ketidaknormalan. Perempuan itu tidak normal. Apalagi kalau cinta sama sesama jenisnya, itu lesbian namanya. Kalau laki-laki cinta sama temannya, itu namanya homoseksual. Dan sekarang sudah banyak berkembang lagi, bukan hanya itu saja. Ada biseksual, ada transgender. Transgender itu merubah kelaminnya. Ada biseks. Biseks itu dia punya istri, punya juga suami. Itu ganda. Jadi biseks itu LGBT sekarang. Jadi kalau ada itu orang laki-laki cari, memang itu wajar sekali, dan itu memang garisannya dibawa lahir. Jadi itulah yang namanya potensi gariza yang pertama diberikan kepada manusia. Karena kalau tidak ada yang demikian, punah habislah manusia. Kalau tidak berkembang biak, habis manusia kalau tidak ada ini. Jadi tetapi di sini kita melihat bahwa laki-laki itu lebih aktif, lebih agresif daripada perempuan dalam praktiknya. Kenapa kira-kira? Karena ketika Nabi Adam berada di dalam surga, ia merasa kesepian karena sendirian. Jadi Allah melihat bahwa ini kesepian, perlu ada pendamping. Maka di dalam hadis dikatakan, maka ketika Allah mau menciptakan Hawa itu, diambil dari tulang rusuknya yang paling di atas dan yang paling bengkok. Tapi tolong jangan diperiksa, cukup gitu, tidak kurang satu. Yang pertama ini. Bahkan dalam kisah Sul-Anbiya itu ditemukan bahwa ketika Allah akan menciptakan Hawa, sementara Adam tidur, diambil. Lalu Allah menciptakan Hawa yang cantik, duduk di dekatnya, sementara Adam masih tidur. Ketika terbangun dia, kenapa ada makhluk lain ini? Dan cantik sekali, tertarik. Itulah pertama, tertarik laki-laki pada pasangan. Lantas dia mau pegang, dilarang, dicegah oleh malaikat. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh, haram sama sekali sebelum bayar mahar. Bayar dulu mahar. Apa maharnya? Bukan uang, bukan sawah, bukan kebun. Maharnya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar. Maka itu Nabi kita dikatakan hanya terakhir lahir, tapi dia manusia pertama. Itulah dia dalam Ibnu Tasawuf dikatakan Nur Muhammad. Nurnya Muhammad yang paling pertama diciptakan. Nabi Adam saja menjadikan syahadat sebagai mahar. Jadi kalau ada laki-laki mengajar-ngajar wanita, sebenarnya dia mengajar miliknya. Karena ini kan tulang rusuknya pergi keluar, maka perlu dia tarik kembali. Perlu ditarik karena miliknya sendiri. Makanya itu Hawa dikatakan manusia yang ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau ada manusia yang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa manusia yang ada mamanya, tidak ada bapaknya.
Kenapa Nabi Muhammad dengan kita ini ada bapa, ada ibu. Jadi 4 macam cara Allah menciptakan manusia. Syarwa. Jadi itulah kita sebagai khalifah yang diberikan potensi. Potensi namanya garizatu azwaj atau garizatu zauj. Itu tabiat yang dibawa sejak lahir, tetapi ini sebentar itu gariza itu jangan disalahgunakan, karena nanti sebentar itu ada namanya gariza berbagama. Artinya semua ini sebentar mencari pasangan harus dituntun, harus melalui tuntunan gariza agama. Karena tanpa itu gariza agama itu, dan gariza agama juga dibawa sejak lahir. Semuanya manusia sudah bawa agama sejak lahir. Karena kapan tidak ada itu agama, maka sama ada kita dengan binatang. Binatang tidak ada agamanya, tidak beragama. Apa agamanya sapi? Apa agamanya kuda? Karena tidak ada agamanya, tidak ada aturan, maka untuk mencari pasangannya di mana saja dan sembarang. Biar anaknya kawin dengan bapak, biar saudaranya nak kawin itu kambing kawin dengan mamanya. Dan di mana saja, di jalanan banyak orang, itu dia juga kawin di situ. Kenapa? Karena tidak ada agamanya. Jadi kalau ada orang demikian, di mana saja kawin, tidak pandang mahram bukan mahram, itu namanya binatang. Ulaika kal an'am. Allah mengatakan mereka itu sama dengan binatang. Bal adal, bakal lebih hina daripada binatang. Karena binatang memang tidak ada agamanya, tidak ada akalnya. Jadi kalau manusia yang punya agama, punya akal, melakukan binatang